Film ini berkisah tentang seorang wanita cantik bernama Fanny yang selalu menjaga kebugaran tubuhnya dengan berlari pagi sebelum bekerja. Sesampainya di rumah, tak lupa dia juga menyiapkan sarapan untuk Alex suaminya yang bekerja di bank. Dan juga untuk putrinya Nicole yang juga cantik seperti dirinya. Namun suami dan anaknya pagi itu tidak makan sarapan yang sudah disiapkan oleh Fanny. Dia pun terlihat sedikit kecewa. Tak berselang lama, Fanny melanjutkan aktivitasnya sebagai seorang guru di sekolah. Kebetulan hari itu ada murid baru bernama Johnny. Dan si Johnny ini pun terlihat terpesona dengan gurunya yang cantik itu. Can anyone tell me on the field trip to the Florida Keys? Here's a interact that does not involve symbiosis. Okay, everyone. Malam harinya, setelah berenang, Fanny menghampiri suaminya untuk mengajaknya berolahraga malam. Tapi Alex yang baru saja pulang kantor pun sedang tak berminat dengan alasan capek karena kerjaannya. Sehingga suaminya pun menolaknya. Namun saat itu, tanpa disadari dari kejauhan, terlihat orang sedang memantau mereka. Sunday. Yeah. Sunday. Sunday, sure. Dan tak lama dari itu, dia menerima sebuah pesan misterius yang berisi ingin segera bertemu dengannya. Keesokan paginya, Fanny bersama murid-muridnya berangkat studi tur ke hutan untuk belajar tentang alam. Has high levels of tropane alkaloid. Take this flower fruit. All this grass that we see around us is called the only example. Is there any way for you to teach the entire time we're here? Saat Fanny beristirahat, ada yang mengetuk pintunya. Bobby mengajaknya untuk makan siang bersama. Johnny yang kebetulan berada di sana, terus-menerus mencuri-curi pandang kepada gurunya itu. Tak lama kemudian, suaminya pun menelepon. Fanny lalu melanjutkan telepon dengan berjalan keluar menuju pinggir pantai. Setelah selesai, Fanny terkejut dengan munculnya si Johnny yang tiba-tiba di sana, hingga membuatnya terjatuh. Johnny lalu bertanggung jawab dan segera mengobati luka di kaki Fanny. Saat itu tiba-tiba saja Johnny memberanikan diri mendekatinya. Awalnya Fanny tak menolak, namun kemudian dia menyadari jika yang mereka lakukan adalah salah. Dia pun segera pergi meninggalkan Johnny. Sesampainya di rumah, suaminya mengajaknya untuk makan malam bersama. Tapi dia memilih untuk beristirahat karena masih kepikiran kejadian siang tadi bersama Johnny. Sementara itu, Johnny pun juga merasa dia benar-benar menyukai Fanny, wanita yang lebih tua darinya itu. Sampai-sampai dia melukis wajah wanita itu di buku miliknya. Fanny menceritakan kejadian kemarin kepada Lina. Kemudian Lina menasehatinya untuk jangan ada yang tahu tentang kejadian itu. Tapi ternyata Bobby mengetahuinya. Dia juga mengatakan kepada Lina, mungkin para murid juga sudah mendengar kabar gosip itu. Siang itu, Fanny dan Johnny bertemu dan berbicara empat mata di belakang sekolah. Bobby terlihat sedang memantau mereka. Di sana Fanny berkata kepada Johnny supaya melupakan kejadian di pantai dan melarangnya untuk mengulangi kesalahan itu. Tapi Johnny malah mengajaknya untuk menjalin hubungan yang lebih serius karena dia sangat menyukainya. Wait, you kiss me. Don't pretend like you don't feel this. When you kissed me. Fanny pun tetap menolak dan memilih untuk tak melanjutkan. Malamnya, Fanny mendapatkan bunga yang sudah layu oleh orang tak dikenal. Everyone stay. That's poisonous. Okay. Besoknya, Bobby memperingatkan Johnny untuk tak mendekati Fanny lagi. Namun Johnny tetap bersikeras dan berniat memperjuangkan perasaan cintanya kepada Fanny. Dia pun terus-menerus mendekati gurunya itu. Bahkan Fanny menjadi kurang nyaman dengan sikap dari Johnny yang terobsesi dengan dirinya. It was my great-grandmother's. I've tried to be nice about this. That you're engaged in a relationship with a 17-year-old student. You don't have any of that because that... I'm crazy about you. Besoknya, Bobby mengakui perasaan yang dipendamnya selama ini kepada Fanny. Dia juga mengatakan dia yang mengiriminya bunga. Fanny kemudian mengatakan kepadanya
agar berhenti menyukainya dan mengganggunya lagi. It's just being a friend. Were you? I'm sorry, I just thought... We work together. You have to know that. Singkat cerita, saat mau pulang, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh dengan tubuhnya. Dia tiba-tiba merasa pusing dan tak sadarkan diri. No. Stay away. Stephanie. What's the matter? It's okay. Saat terbangun, dia sudah berada di rumah bersama suami dan putrinya. Kata dokter yang memeriksanya, dia keracunan. Karena membahayakan hidupnya, polisi pun menyelidik kasus ini dan berniat mencari tahu siapa pelakunya. Dan setelah mendapatkan keterangan dari Fanny, Bobby kemudian ditetapkan menjadi tersangkanya. Or somebody that you know. Exactly where you're headed. Richard Berg. You're about to fail this anything. Fanny kemudian dipanggil kepala sekolah dan disarankan untuk sementara cuti dulu. Karena kepala sekolah kebetulan juga mendengar gosip kedekatannya dengan salah satu murid di sekolah. Beberapa hari kemudian, anaknya yang baru saja beranjak dewasa memberitahu Fanny jika dia mempunyai seorang pacar. Fanny pun dengan senang hati mendengarnya dan meminta anaknya untuk dikenalkan kepadanya. Besoknya Nicole mengundang pacarnya ke rumah untuk makan malam. Tetapi setibanya di rumah, ternyata lelaki yang memacari anaknya adalah Johnny. Dia langsung berpikir jika Johnny hanya memanfaatkan anaknya untuk balas dendam dan berniat merusak keluarganya. Saat makan malam, tanpa diduga Johnny malah menggoda Fanny di depan anaknya sendiri. Setelah makan malam, Johnny diam-diam mengikuti Fanny dan masuk ke kamarnya. Johnny mendekati dan merayu Fanny lagi. Namun, Fanny lalu mengingatkan Johnny untuk menjauhi anaknya dan mengusirnya dari rumah. Nicole menjadi kesal kepada ibunya karena telah mengusir pria yang dia cintai. Fanny memberitahu jika Johnny punya niat buruk dan mengatakan jika dia bukanlah pria yang baik untuknya. Namun Nicole tidak percaya, dia menjadi sangat marah kepada ibunya tersebut. Singkat cerita, Bobby yang dibebaskan karena kurangnya bukti, malam itu mendatangi Fanny ke rumah untuk memperingatkan dirinya waspada sama si Johnny. Fanny kemudian dengan tegas mengusirnya dari sana. Saat tiba di rumahnya sendiri, Bobby yang baru turun dari mobil dihampiri oleh Johnny. Mr. Berg. Besoknya, Johnny menemui Nicole. Dengan rayuan gombal si Johnny, dia pun ikut kemanapun Johnny membawanya. Tak lama dari itu, Fanny mendapatkan telepon dari anaknya. Saat diangkat, ternyata bukan anaknya, melainkan si Johnny yang bicara. Dia mengancam Fanny jika tidak segera menemuinya, dia akan melukai anaknya. Sesampainya di sana, Fanny terkejut dengan banyaknya foto-foto dan lukisan dirinya di tembok. Dia juga menjadi semakin takut kepada Johnny ketika melihat Bobby yang sudah tak bernyawa berada di sana. Tak jauh dari tempat itu, dia akhirnya menemukan anaknya yang sedang disekap oleh Johnny. Dia pun berkata kepada Johnny mau melakukan apa saja, asal Johnny tak menyakiti anak perempuannya. Fanny pun mendekati Johnny dan meminta maaf kepadanya. Tapi saat Johnny lengah, Fanny kemudian berusaha melawan. Di akhir cerita, Fanny dan anaknya berhasil selamat. Si Johnny ditangkap polisi dan berakhir di rumah sakit jiwa